Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Thohirin MAG serta teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review saya, yaitu metode mendongeng untuk meningkatkan kosakata bagi non-pribumi, anak penutur bahasa Arab. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab. Nama saya Sumarsilah, nomor pokok mahasiswa 22.0406.0013. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Magelang. Review jurnal yang saya tulis yaitu berjudul Metode Mendongeng untuk Meningkatkan Kosakata bagi Non-Pribumi Anak Penutur Bahasa Arab. Tahun 2022, penulis A. Akla, reviewer Sumarsilah, tanggal 13 Desember tahun 2022. Abstrak. Menurut tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 1. Metode penggunaan mendongeng untuk belajar kosakata bahasa Arab. 2. Keadaan emosi siswa ketika menggunakan mendongeng untuk belajar. Dan 3. Dampak dari mendongeng untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab siswa. Pelajaran ini menggunakan metode penelitian campuran. Murid-murid dari Al-Iman Islam, Pesantren Metro Kibang, Lampung Timur, sebanyak 40 anak berpartisipasi dalam studi. Pengamatan dan pengujian adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Metode observasi adalah digunakan untuk mendapatkan data tentang proses menggunakan storytelling untuk menguasai kosakata bahasa Arab. Tes dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat pengetahuan bahasa Arab, kosakata sebelum dan sesudah menggunakan cerita. Data tadi dianalisis dengan dua cara. Pertama, analisis kualitatif. Kedua, kuantitatif. Analisis dilakukan dengan uji prasyarat dan uji itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penggunaan storytelling dalam pembelajaran bahasa Arab merangsang kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik strategi, membuat belajar bahasa Arab lebih mudah, dan meningkatkan positif emosi. Penggunaan storytelling untuk belajar bahasa Arab meningkat emosi positif dalam belajar, seperti mencipta perilaku antusias dan senang dalam mengikuti rangkaian pembelajaran. 3. Penggunaan storytelling untuk belajar bahasa Arab memiliki pengaruh signifikan terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. Belajar bahasa Arab lebih mudah dengan penggunaan storytelling dalam bentuk yang menarik dan cerita menyenangkan yang relevan dengan perkembangan anak. Kerangka teori penelitian. Hasil pembelajaran ini dipengaruhi dari mendongeng, emosional positif, peningkatan kosakata bahasa asing. Kemudian, sejalan dengan tujuan ini,
3 pertanyaan dibangun untuk mencapai hal ini. 1. Bagaimana proses penggunaan storytelling dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab? 2. Bagaimana keadaan emosi anak saat belajar melalui mendongeng? 3. Bagaimana dampak mendongeng terhadap bahasa Arab anak pengembangan kosakata? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mengarah ke diskusi yang mengungkapkan potensi model mendongeng untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penutur bahasa Arab non-pribumi. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis dijelaskan di atas. Hipotesis alternatif. Mendongeng memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan emosi positif dan kosakata bahasa Arab anak. Kemudian hipotesis 0. Hipotesis ini menyatakan bahwa mendongeng tidak berpengaruh pada meningkatnya emosi positif atau kosakata bahasa Arab anak-anak. Bidang yang diperoleh data akan dianalisis apakah hipotesis tersebut benar. Penggunaan storytelling untuk meningkatkan emosi positif dan emosi anak. Kemahiran kosakata bahasa Arab diperiksa dalam penelitian ini. Model bercerita dipilih sebagai perlakuan karena kualitasnya sesuai dengan karakteristik pembelajaran bahasa anak-anak. Pesantren Al-Iman Metro Kidbang Limur menjadi latar penelitian. Keputusan untuk memilih Islam ini pesantren didasarkan pada fakta bahwa pesantren Al-Iman adalah salah satu dari sedikit pesantren yang menerima santri muda. Anak-anak belajar bahasa Arab selain hafalan Al-Quran atau tahfiz program Al-Quran. Penekanan belajar bahasa Arab untuk anak-anak terletak pada aspek penguasaan kosakata. Ini contoh mendongeng atau storytelling untuk anak-anak. Kunjungan ke surga. Suatu kali saya dijemput 2 orang, kata Nabi Muhammad SAW, menceritakan mimpinya. Kami pergi berjalan-jalan hingga tiba di sebuah kebun yang sangat luas. Kebun itu begitu indah, saya belum pernah melihatnya. Kami masuk dan menemukan sebuah kota yang bangunannya terbuat dari batu bata emas dan batu bata perak. Kami juga bertemu dengan orang-orang yang sebagian tubuhnya sangat bagus dan sebagian lagi sangat buruk. Lanjut Nabi Muhammad SAW. Kedua orang tadi menyuruh orang-orang itu untuk masuk ke dalam sungai yang lebar. Air sungai itu putih seperti susu, kata Nabi Muhammad. Setelah keluar dari sungai itu, orang-orang tadi berubah. Tubuh mereka bagus-bagus, tidak ada bagian yang buruk. Belakangan aku diberitahu bahwa tempat yang kudatangi itu adalah surga Aden. Tapi saat itu saya belum boleh tinggal di sana, tutur Nabi Muhammad SAW. Dan jual mangga. Perlu dibaca atau lewat saja? Dilewati saja, nanti waktunya habis. Baiklah Ibu Bapak dan Ibu semuanya, untuk selanjutnya kesimpulan bahwa temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode bercerita dapat membantu anak-anak penutur bahasa Arab non-pribumi mengatasi kesulitan dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. Menurut temuan penelitian ini, penggunaan bercerita telah mendorong instruktur untuk menjadi kreatif dalam pendekatan mereka dan penggunaan media yang sesuai dengan substansi cerita. Guru-guru daya cipta dalam penggunaan cerita telah meningkatkan perasaan menyenangkan dalam diri siswa selama mereka belajar. Mengikuti serangkaian proses pembelajaran,
anak-anak emosi yang baik menghasilkan perilaku yang bergairah dan ceria. Sebagai tambahannya, meningkatkan perasaan menyenangkan anak-anak dalam belajar. Itu juga meningkatkan pemahaman mereka bahasa Arab. Peneliti menyarankan agar guru bahasa Arab menggunakan metode bercerita yang terintegrasi dengan kondusif dan merangsang lingkungan untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa mereka. Selain itu, guru mungkin terus berkarya, memperkaya reporter cerita lokal mereka, dan bertransformasi cerita ke dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan tingkat kemahiran berbahasa siswa. Terima kasih. Demikian yang bisa kami presentasikan saat ini. Banyak sekali tutur kata dan banyak sekali yang saya sampaikan. Mohon maaf. Kami mohon bimbingannya dari Bapak dosen, Bapak Thohirin, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Arab, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.